Bentar ya, baru 7 orang yang gabung. Nah, ini kita zoomnya sampai jam 8 ya, seperti 2 minggu yang lalu ya. Karena jadwalnya kalau Zoom itu sampai pukul 20.00 ya. Jadi nanti beres zoomnya jam 8 tepatnya. Untuk absennya jangan lupa untuk yang belum mengisi absensi, silahkan diisi absensinya yang ada di LMS ya. Materi juga sudah Ibu share di LMS. Yang materi malam ini sama dengan materi yang sebelumnya ya, PowerPoint-nya sama. Ini kita membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, oke. Udah 10, 11. Baru 11 orang ya. Nah, kita mulai aja ya. Nah, jadi di dalam hal ini kita lanjut lagi ya. Beta di dalam CAPM ini konsep dari beta di dalam CAPM, koefisiensi beta itu adalah jumlah resiko dari suatu saham yang mana dikontribusikan untuk portofolio pasar ya. Lalu juga saham dengan deviasi standar tinggi itu biasanya akan mempunyai beta yang tinggi juga ya. Oleh karena itu dalam hal ini saham dengan stand alone tinggi itu akan mengkontribusikan banyak resiko untuk portofolio. Nah, beta di sini nantinya mengukur totalitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata gitu ya di dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini bisa kita ini kan perumpamaan misalnya kalau beta satu ibaratnya saham itu ikut arus pasar ya, pas pasar misalnya sedang tenang maka dia dalam hal ini misalnya pasarnya di sini tenang maka dia ikut tenang, pasarnya senang maka dia ikut senang. Nah pada saat misalnya pasarnya murung nih, anjlok, maka dia juga akan ikut murung, ikut anjlok gitu ya. Tapi kalau beta 1,5 itu misalnya kayak misalnya gampangnya seperti orang yang gampang baper misalnya gitu ya. Pas pasar naik sedikit, kita langsung euforia gitu ya. Pas turun sedikit langsung panik. Nah, gitu perumpamaannya. Jadi beta 1 dan beta 1,5 itu seperti itu. Jadi pas pasar naik sedikit, misalnya kita langsung euforia ya dalam hal ini, terus pada saat misalnya turun sedikit malah kita jadi panik. Nah, perumpamaan di dalam hal beta 1,5. Sebaliknya nih, kalau beta yang satu lagi, beta 0,5 itu seperti misalnya ketika investor bijak. Nah, anggaplah sekarang kita sebagai investor yang bijak. Investor bijak itu apa? Biasanya dia santai, tidak ikut-ikutan drama pasar gitu ya. Pasar panik dia tidak ikut panik. Pasarnya sedang euforia, bagus, nah dia nggak langsung menggebu-gebu, langsung beli semua saham, nggak gitu ya. Tapi di sini bersikap bijak, santai, tidak ikut-ikutan drama pasar gitu ya. Nah, hubungan beta di dalam CAPM, hubungan beta dengan resiko portofolio, ini dalam hal ini beta ini menentukan nantinya seberapa besar saham itu menyumbang resiko ke portofolio ya. Jadi kalimat gampangnya kalau saham punya beta yang tinggi, maka dia akan ikut mengguncang portofolio. Jadi saham dengan deviasi standar tadi, dalam hal ini misalnya deviasi standarnya tinggi, itu cenderung betanya juga tinggi gitu ya. Saham dengan beta tinggi, kontribusi risiko besar terhadap portofolio pasar itu sendiri gitu ya di dalam hal ini. Jadi dalam hal ini beta ini seperti alat ukur getaran. Tadi ya kalau Ibu jelaskan beta itu alat ukur getaran saham terhadap pasar. Kalau betanya tinggi sahamnya sensitif sekali, bikin portofolio gampang goyah gitu ya. Kalau betanya rendah sahamnya tenang, stabil, tidak banyak drama. Tapi juga harus diingat ya, yang penting di CAPM itu bukan seberapa tinggi resiko sendiri, tapi seberapa besar saham itu membuat portofolio pasar jadi beresiko. Jadi kalau di dalam hal ini misalnya
Kita melihat di TikTok ada yang bilang saham itu bikin cuan, kayak kemarin misalnya ROID misalnya dia cuan 100% deh ngomong gitu misalnya. Jangan langsung kita tertarik ya, tapi juga kita harus lihat betanya berapa di dalam hal ini ya, karena bisa jadi returnnya tinggi tapi resikonya juga tinggi. Nah, beta tinggi itu nantinya ibarat kalau kita perumpamaan, kalau kita main ke pasar malam terus kita naik roller coaster ya. Nah, roller coaster kan seru tapi apa, jantung kita di sini deg-degan. Nah gitu juga lah ibaratnya gitu ya, kalau kita dalam hal ini ikut-ikutan dalam hal ini membeli resiko, membeli portofolio tanpa pertimbangan gitu ya. Beta rendah itu seperti misalnya juga di dalam hal kita naik roller coaster tadi gitu ya. Dalam hal ini ya, jadi tinggal kita pilih aja nantinya kita mau naik ke mana nih, misalnya apakah kita lebih senang naik roller coaster tadi atau misalnya naik permainan yang lain yang mana dia pemainnya tenang aman gitu ya dalam hal ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beta di dalam CAPM. Nah, lalu di sini juga ada beta di dalam hal kurva SML, risk and return. Nah, bisa dilihat di sini ada kurva. Tadi kita bahas apa itu beta, ukurannya seberapa ya, sensitif sebuah saham terhadap pasar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya di grafik. Di sini ada sebuah grafik supaya kita bisa ngeh secara visual bagaimana beta itu mempengaruhi ke return yang diharapkan gitu ya. Nah, ini dia kurva beta di dalam CAPM. Di dalam hal ini bisa kita lihat ya gambar di grafik. Di dalam hal ini Security Market Line SML, gambar umum kurva CAPM atau SML. Di dalam ini kita lihat garis miring. Dalam hal ini, garis miring ini menunjukkan hubungan lurus antara resiko beta dan return yang diharapkan, gitu ya, expected return dalam hal ini. Nah, cara membaca kurva ini visualnya biasanya seperti kita lihat ya di dalam hal ini. Kita perhatikan di kiri bawah di sini ada titik risk free rate. Nah, itu investasi tanpa resiko, seperti kita beli SBN atau obligasi pemerintah ya dalam hal ini, yang mana investasi tanpa resiko. Lalu semakin ke kanan ya, semakin ke kanan ini semakin besar betanya. Artinya apa? Semakin ke kanan semakin besar betanya. Artinya makin besar resikonya. Nah, garisnya makin tinggi ya dalam hal ini ya. Nah, jadi garis ini seperti ngomong, bilang kalau kamu mau return yang tinggi, maka apa? Siap-siap juga untuk menanggung resiko yang tinggi gitu ya. Nah, dan dalam hal ini juga kita lihat ya, ini konsep dasar CAPM, hubungan risk and return, yang mana hubungan risk versus return itu sepadan ya. Kita lihat titik-titik penting di kurva SML ini, risk free rate dalam hal 0 misalnya ya, titik awal garis di sumbu Y ya dalam hal ini, return tanpa resiko. Lalu market portfolio alpha beta 1 misalnya. Titik di tengah garis ya, return pasar keseluruhan. Lalu saham agresif beta lebih dari 1. Itu di kanan atas dalam hal ini ya, resiko tinggi, returnnya juga tinggi gitu ya. Lalu saham defensif atau beta kurang dari 1 dalam hal ini. Nah, ini di kiri bawah dalam hal ini, resikonya rendah, returnnya juga rendah ya dalam hal ini. Jadi kalau sebuah saham itu berada di atas garis SML, itu artinya returnnya lebih tinggi dari yang seharusnya, atau bisa disebut sahamnya dalam hal ini undervalued, murah, menarik dibeli ya gitu dalam hal ini ya. Tapi kalau misalnya sahamnya di bawah garis nih dalam hal ini, returnnya tidak sebanding sama resikonya. Artinya apa? Artinya over value atau mahal, kurang menarik ya gitu ya dalam hal ini. Nah, contoh dalam hal saat ini misalnya ya, misalnya kita bisa lihat nih BCA, anggaplah BCA betanya misalnya 0,8, ID misalnya 1,5, Indofood misalnya 1,0 misalnya. Nah, misalnya expected return-nya juga harus kita lihat, hasil CAPM-nya juga sama ya, posisi di SML juga sama, di atas garis, artinya berarti under value.
di bawah garis berarti over value itu ya dalam hal ini. Lalu misalnya berada di garis berarti nilai wajar. Jadi dalam hal ini misalnya dalam hal ini BCA. BCA tadi under value misalnya berarti artinya dia menarik karena returnnya lebih tinggi dari yang seharusnya menurut CAPM gitu ya. Sedangkan misalnya Nero ID nih, walaupun kelihatannya keren misalnya returnnya justru lebih rendah dari yang sepadan resikonya. Misalnya kenapa? Karena dia over value ya dalam hal ini misalnya. Nah, itu ya contoh dalam hal beta di dalam CAPM. Jadi kalau kita lihat hubungan SML dengan beta dan CAPM ini, garis SML ini sejatinya adalah gambar dari rumus CAPM. Yang mana semua titik di garis itu menunjukkan kombinasi resiko dan return yang adil. Kalau betanya naik, posisi di kanan, ya returnnya juga naik. Tapi kalau betanya turun, posisinya di kiri. Artinya apa? Returnnya juga turun gitu ya. Tapi kalau titik saham tadi melesat dari garis, artinya itu adalah harganya belum sesuai dengan resiko yang ditanggung dalam hal ini. Jadi kita harus melihat ya kurva CAPM atau SML ini adalah peta hubungan resiko dan return yang adil. Semakin tinggi beta, maka semakin tinggi return yang seharusnya. Lalu juga saham di atas garis itu undervalued, layak untuk dibeli. Saham di bawah garis berarti hindari dulu ya. Dan harus diingat bahwa beta itu bukan hanya angka tapi juga ukuran nantinya. Seberapa besar saham itu membuat portofolio kita bergetar bareng dengan pasar gitu ya. Jadi ada dalam hal ini getarannya dalam hal ini ya. Jadi kalau digambarkan ya misalnya beta itu ibarat ukuran tinggi roller coaster. Nah, kebayang ya, semuanya sering naik roller coaster? Sering ya. Nah, jadi makin curam relnya, betanya tinggi. Makin menegangkan, tapi juga makin seru karena potensi keuntungannya besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tipe investor yang tenang ya, yang gak mau deg-degan, ya kita berarti naik kereta yang datar-datar aja. Nah, kereta yang datar-datar aja itu apa artinya? Betanya rendah ya. Jadi CAPM ini bantu kita untuk menilai nantinya dalam hal ini keuntungan yang kita dapat sepadan atau tidak. Dalam hal ini misalnya sepadan atau enggak nih sama tinggi dengan saham yang kita pilih tadi gitu ya dalam hal ini ya. Itu dalam hal kita dalam CAPM. Nah, lanjut lagi ada security market line SML ya. Ini bisa dilihat ya kita masuk ke security market line atau SML yang mana tadi kita bahas di slide 26 ini kita lihat bentuk grafik garis miring antara beta dan expected return. Nah, di slide security market line ini kita fokus pada makna konsepnya. Karena SML ini bukan sekedar garis, tapi alat ukur keadilan antara resiko dan imbal hasil saham, gitu ya dalam hal ini. Jadi konsep dasar security market line, kalau kita lihat ya, SML itu apa? SML itu adalah garis yang mana menunjukkan hubungan linier antara resiko pasar beta gitu ya dan return yang diharapkan atau KI dalam hal ini ya. Nah, untuk nanti semua sekuritas yang efisien. Jadi dengan kata lain bisa kita sebut bahwa semua saham yang efisien secara harga itu harus berada tepat di atas garis SML ya dalam hal ini ya. Nah, walau misalnya dia di bawah atau misalnya dalam hal ini di atas garis, artinya apa? Artinya harganya belum wajar gitu ya. Nah, rumus SML juga ada ya di dalam hal ini yang mana expected return saham sama dengan risk free rate dalam hal ini dijumlahkan dengan market risk premium itu rumusnya. Nanti untuk prakteknya lebih baik kita di praktek di kelas aja ya di papan tulis supaya lebih jelas karena kalau Zoom agak kurang optimal ya menjelaskannya. Nah, jadi security market line ini garis SML ini dia menunjukkan semakin ke kanan beta makin besar ya. Semakin tinggi pula return yang seharusnya kita dapat gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil risiko lebih besar dari pasar, tapi returnnya malah lebih rendah, nah itu artinya tidak fair ya. Yang mana artinya adalah sahamnya mahal atau overvalue. Tapi kalau misalnya resikonya tinggi,
lalu juga returnnya juga tinggi sekali, nah itu baru layak untuk ambil resiko gitu ya dalam hal ini ya. Nah, dan juga posisi saham terhadap garis SML ini bisa kita lihat ya. Kalau di atas SML artinya berarti return lebih besar dari wajar. Berarti kan kalau return lebih besar dari wajar berarti itu menarik, layak untuk dibeli. Nah, lalu misalnya di garis SML, artinya apa? Harganya wajar, berarti netral ya. Sebaliknya, kalau dia di bawah SML, berarti returnnya lebih kecil dari wajar. Nah, kalau returnnya lebih kecil dari wajar, artinya tidak menarik ya di dalam hal ini. Jadi, bisa kita lihat ya kalau kita melihat security line ini seperti simulasi latihannya. Dalam hal ini kita melihat ketika kita ingin membeli sebuah saham, kita harus menggunakan di dalam hal ini melihat apakah nantinya risikonya sebanding atau tidak. Jadi arti penting SML untuk investor itu, SML itu bisa seperti alat pengukur harga wajar saham gitu ya, harga wajar sebuah saham. Kalau harga sahamnya terlalu tinggi, nah dia bakal jatuh di bawah garis seperti itu. Kalau terlalu murah, dia akan apa? Naik di atas garis. Jadi investor itu bisa melihat nantinya apakah saham ini ngasih return yang sepadan sama resiko yang kita tanggung atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus juga ada simbol-simbol ya. Di sini bisa kita lihat kalau KI itu di dalam hal ini KI ini adalah expected return saham I. Kalau KRF itu adalah return bebas resiko. Kalau KM, ini KM, itu adalah return pasar. Kalau beta I itulah resiko relatif saham terhadap pasar. Nah, ada juga market risk premium ya. Di dalam hal ini market risk premium ini adalah tambahan return dari resiko pasar. Jadi security market line ini menjelaskan nantinya hubungan lurus antara resiko pasar atau di dalam hal ini resiko pasar itu beta ya. Dan juga nantinya return yang diharapkan. Ulangi ya, security market line itu menjelaskan hubungan lurus antara resiko pasar atau beta dan return yang diharapkan. Nah, semua saham efisien akan berada di garis SML, sedangkan saham di atas atau saham yang di bawah garis SML itu menandakan harga yang tidak wajar. Nah, maka dari itu investor itu bisa menggunakan SML atau security market line ini untuk menilai nantinya apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau misalnya harus dihindari gitu ya. Nah, bayangkan SML itu seperti misalnya timbangan keadilan. Kebayang ya kalau kita nonton film-film Korea hukum, nah suka nonton kan matanya ditutup gitu ya, terus ada timbangan gitu ya, timbangan keadilan. Nah, kita bayangkan SML ini seperti timbangan keadilan misalnya ya. Kalau resiko dan returnnya seimbang, sahamnya di garis. Nah, artinya fair. Kalau returnnya lebih tinggi dari resikonya, sahamnya di atas garis. Artinya murah banget gitu ya. Nah, tapi kalau resikonya tinggi tapi returnnya kecil, nah itu seperti beli kucing di dalam karung, harus dihindari ya. Jadi sebelum beli saham itu kita harus lihat dulu nih posisi di SML-nya gimana. Apakah saham itu sepadan dengan deg-degan kita, grogi kita gitu ya, dalam hal ini ketakutan, kekhawatiran kita gitu ya, dalam hal ini kan karena ada resiko-resiko yang harus kita hadapi di dalam hal ini seperti ya, dalam hal SML atau Security Market Line. Nah, di sini ada contoh soal ya. Di dalam hal contoh soal yang mana sebelum ke contoh soal kita bahas dulu di sini persamaan SML. Persamaannya dalam hal ini adalah kita lihat di sini yang mana persamaan seperti market line atau persamaan SML ini. Kalau di slide yang sebelumnya tadi kita bahas tentang bentuk garisnya. Nah, kalau di sini kita bahas rumusnya. Tapi jangan khawatir ya. Dalam hal ini kita nggak terlalu tenggelam di angka-angka. Kan Ibu juga agak agak bingung, agak pusing kalau menjelaskan hitung-hitungan di Zoom ya. Yang enaknya di kelas untuk praktek hitung-hitungannya ya. Nah, tapi kita di sini fokus di dalam hal ini lihat ke rumus yang mana nanti kita melihat gimana konsep terjadi di dalam hal dunia nyata untuk security market line gitu ya, persamaan dasar SML ini. Jadi misalnya
Kita bisa bayangkan misalnya kalau kita kerja di dua tempat, yang satu misalnya gajinya tetap tiap bulan. Nah, itu seperti apa? Seperti KRF ini ya, KRF ini aman pasti gitu ya. Nah, yang kedua, tapi kita juga ambil proyek freelance yang bisa untung besar misalnya ya, tapi resikonya tinggi. Nah, itu seperti KM dikurangi KRF dikali beta gitu ya dalam hal ini ya BI ini beta gitu ya. Nah, total penghasilan kita sama dengan apa? Gaji tetap ditambah bonus dari resiko yang kita ambil. Sama seperti investor. Semakin besar resikonya, maka apa? Maka dalam hal ini makin tinggi juga betanya ya. Makin besar kompensasi return yang harus didapat gitu ya. Maka tiap komponen di sini nantinya dalam hal ini memiliki arti-arti ya di dalam hal ini ya. Yang mana misalnya return bebas resiko, misalnya obligasi pemerintah gitu ya. Dalam hal ini bisa kita lihat analogi kekiniannya misalnya gaji tetap tadi ya seperti ibu contohkan kayak misalnya gaji tetap itu kan artinya kita tenang ya udah pasti gitu ya tiap bulan kita dapat sekian rupiah misalnya ya meskipun misalnya kecil misalnya tapi udah pasti itu tiap bulan dah dapat. Nah kalau premi resiko pasar itu adalah tambahan penghasilan kita dari ambil resiko tadi kayak misalnya kita jualan online viral tapi belum tentu laku dalam hal ini gitu ya. Nah, terus ada lagi yang dinamakan dengan tadi resiko relatif saham terhadap pasar itu seberapa liar nantinya sahamnya gitu ya mirip seberapa viral sebuah bisnis di TikTok makin viral makin naik turun biasanya gitu kan. Nah, terus ada juga return yang diharapkan. Return yang diharapkan itu adalah total keuntungan yang sepadan dengan resiko ya jadi kita biasanya berani mengambil resiko besar karena memang kita tahu ya return yang akan kita peroleh juga besar dalam hal ini jadi jangan coba-coba ya jangan kalau seandainya ngambil asal-asal ternyata tidak ada return yang sebanding nah itu kan jatuhnya sia-sia ya harus dihindari ya. Jadi dalam hal ini bisa kita misalkan, misalnya kalau dalam hal ini kita bandingin dua jenis investasi yang sedang viral, misalnya di tahun 2025 ini kayak yang tadi kalau paling viral tuh saham Nero ID ya Ibu. Selain itu apalagi ya kira-kira ada saham-saham AI startup lah ya. Betanya kan tinggi, kayak tren viral di TikTok kan itu bisa naik 30% di dalam satu minggu ya, tapi juga bisa turun sampai dengan 20% ya dalam hal ini. Nah, beda dengan saham BCA. Kalau saham BCA itu kan betanya memang rendah. Seperti misalnya ibaratnya tadi kalau kita umpamaan misalnya warung kopi kecil yang stabil gitu ya. Dia tidak viral tapi penghasilannya konsisten karena jelas misalnya target pasarnya siapa. Misalnya kalau kita buka kopinya di sebuah proyek, berarti kan ya pegawai proyeknya itu kan yang beli kopi kita. Nah, udah pasti stabil lah ya, tidak berisiko terlalu besar. Nah, CAPM ini lewat SML tadi dia nanti bisa dibilang misalnya perumpamaannya dalam hal ini kalau kita pilih saham viral misalnya kayak tadi Nero ID ya itu artinya kita harus dapat return yang jauh lebih tinggi supaya memang layak untuk menanggung resikonya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pilih saham stabil seperti BCA ya returnnya otomatis kecil juga dalam hal ini kecil pun tapi masih dianggap adil. Kenapa? Karena resikonya juga kecil ya di dalam hal ini. Jadi dalam hal visualisasi kurva juga tadi seperti yang dijelaskan kan kalau kita memperhatikan garis-garis SML tadi di kurva yang sebelumnya tadi sebelah kiri bawah itu risk free berarti seperti deposito atau SBN contohnya gitu ya. Nah kalau di tengah-tengah itu pasar dalam hal ini beta sama dengan satu artinya apa rata-rata saham di IHSG. Sedangkan kalau di kanan atas itu kan berarti saham agresif beta lebih dari satu seperti tadi Ibu contohkan saham viral dalam hal Nero ID, Tesla, GoTo gitu ya yang mana garis ini dia mengatakan nantinya kalau kamu ngambil resiko lebih tinggi ya returnmu juga harus naik ya sepadan gitu ya kalau enggak artinya itu over value tadi alias resikonya tinggi tapi keuntungannya kecil ya dalam hal ini ya nah itulah ya seperti halnya di dalam hal security market lain jadi dalam hal ini bisa kita bayangkan ya misalnya SML itu seperti harga keadilan saham di dunia keuangan lah misalnya ya kalau saham kita
viral tapi dia tidak ngasih kita hasil yang tinggi, itu kan artinya apa? Dia hanya rame tapi tidak ngasih nilai buat apa gitu ya. Tapi kalau ada saham yang tidak banyak drama tapi hasilnya stabil di atas garis, nah itu justru yang underrate tapi menguntungkan ya dalam hal ini. Nah, itu yang sebenarnya harus kita cari ya. Dalam hal ini harus kita pilih ya. Kayak contohnya misalnya kita melihat nih ada dua saham, saham A dengan saham B. Saham A misalnya betanya 1,3, return aktualnya 15%. Saham B misalnya betanya 0,7, return aktualnya 9%. Nah, kalau return pasar 12% dari KRF 7%, nah berarti kan saham yang lebih undervalue itu yang mana? Saham yang A ya, yang mana betanya 1,3, return aktualnya 15%. Kenapa? Karena saham A ini kasih return lebih tinggi dari yang seharusnya, yaitu yang mana biasanya adalah 13% ya dalam hal ini. Artinya apa? Artinya harga pasar itu masih terlalu murah dibandingkan resikonya. Sedangkan kalau kita lihat saham B itu kasih return wajar sesuai dengan SML itu ya dalam hal ini. Jadi bisa dilihat ya, persamaan SML itu bukan hanya sekedar rumus, tapi juga bisa alat logika investasi untuk kita menilai nantinya. Apakah return kita ini tadi dalam hal ini misalnya dapat sepadan dengan resiko yang kita tanggung atau tidak gitu ya. Kalau misalnya lebih tinggi, berarti kan sahamnya murah. Kalau sahamnya murah ya menarik ya dalam hal ini. Atau sebaliknya kalau lebih rendah, sahamnya mahal, itu harus kita hindari. Nah, security market line ini layak bisa kita ibaratkan misalnya layak kita umpamakan tadi seperti timbangan di dunia saham gitu ya. Kalau kita ambil resiko besar tapi cuannya kecil, itu sama aja seperti apa? Ikut lomba maraton tapi hadiahnya cuma kaos ya. Buat apa capek ngos-ngosan, hadiahnya cuma kaos doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dapat penghasilannya, keuntungannya besar dari resiko yang kecil, nah itu jackpot namanya, sahamnya under value ya. Jadi sebelum kita ikut tren saham yang viral ya, kita harus cek dulu nih posisi di SML-nya gimana, biar kita tahu nantinya itu saham menghasilkan untung atau cuma trending topik aja gitu ya dalam hal ini. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nih, lanjut lagi, masih ada 8 menit ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ini sederhana aja ya, nanti di kelas lah lebih prakteknya ya. Nah, di sini ada contoh soal PT MTV, dan dalam hal di sini kita persamaan SML ya, dalam hal CAPM ini kita lihat di sini supaya lebih paham kepada konsep CAPM dan SML, kita bahas satu contoh nyata ya. Di dalam hal ini ada PT MTV, yang mana dari contoh ini nanti kita lihat gimana sih rumus dari CAPM itu sendiri gitu ya dalam hal ini bekerja gitu ya. Nah, jadi kenapa semakin tinggi resiko beta, semakin tinggi juga return yang harus diminta oleh investor. Nah, ini perumpamaannya seperti ini. Kita lihat di sini risk free rate return obligasi di sini nilainya 8%. Return pasar IHSG-nya 12% ya dalam hal ini. Beta saham PT MTV-nya di sini adalah 1,4 ya dalam hal ini. Nah, rumus CAPM tadi kan kita udah belajar nih, rumus di dalam hal CAPM itu adalah key, dalam hal ini adalah Q sama dengan KRF ditambah KM dikurang KRF dikali beta beta ya dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini artinya gini ya. Dalam hal ini kita bisa lihat investor yang mau beli saham PT MTP berharap dapat imbal hasil sebesar berapa? 13,6% per tahun. Kenapa seperti itu? Karena saham PT MTP ini punya beta berapa? 1,4. Artinya apa? Dia punya 40% lebih beresiko dibandingkan pasar rata-rata gitu ya. Jadi dalam hal ini karena resikonya lebih tinggi, investor apa artinya? Investor wajar minta return yang juga lebih tinggi ya dalam hal ini. Logika simpelnya gini, semakin tinggi resiko, semakin tinggi bayaran yang diminta oleh investor gitu ya. Contoh aktual dan relevannya di tahun 2025 ini bisa kita bayangkan dua investor di 2025 misalnya ya. Kita misalnya satu investor di SBN Retail misalnya, risk free. Hasilnya adalah 8% gitu ya per tahun.
Satu lagi misalnya di dalam hal ini beli saham Nero ID atau misalnya PT MTP inilah misalnya ya. Hasilnya dalam hal ini kan fluktuatif sekali ya. Naik turun tiap minggu. Kalau dua-duanya cuma kasih 8%, tentu yang beli saham rugi waktu dan juga stres dalam hal ini karena resikonya lebih tinggi tapi hasilnya sama gitu ya. Jadi investor itu pasti akan bilang kalau mau saya ambil resiko kayak gitu ya kasih saya return yang lebih tinggi dong gitu ya. Pasti kita pengennya seperti itu. Nah, lewat rumus CAPM inilah nantinya angka kompensasi itulah yang dihitung ya dalam hal ini dan hasil 13,6% untuk PTM TV ya di dalam hal perhitungan ini ya. Jadi makin tinggi beta, makin besar getaran harga sahamnya dibandingkan pasar seperti itu ya. Investor itu kan nggak mau ambil risiko besar kalau bayaran returnnya sama ya dalam hal ini. Jadi makanya di dalam hal return saham PT MTP ini kan harus lebih tinggi dari return pasar gitu ya. Analogi supaya mudahnya gini, kalau misalnya kita dalam hal ini kita bayangin aja lah misalnya beta itu seperti misalnya tingkat bahaya misi. Nah, kalau kita kerja di kantor yang sama, betanya sama dengan nol, gajinya standar tapi tenang gitu ya dalam hal ini. Nah, kalau misalnya kita kerja di proyek startup AI yang tinggi yang tiap minggu misalnya dia bisa naik, bisa tinggi, atau misalnya juga bisa bangkrut, betanya 1,4 gitu ya, berarti kita bakal minta gaji lebih tinggi gitu ya dalam hal ini karena resiko tadi. Nah, investor juga sama ya dalam hal ini mereka nggak mau kerja keras di saham beresiko tinggi kalau hasilnya cuma segitu-gitu aja ya buat apa gitu ya dalam hal ini. Nah, kalau dalam hal ini juga kita lihat ya kalau kita gambarkan di garis security market line posisi PT MPP ini ada di mana berarti posisinya ada di kanan. Kenapa? Karena betanya 1,4 artinya resikonya tinggi dan titiknya di atas risk free rate 8% ya, tapi juga di atas rata-rata pasar. Yang mana rata-rata pasar di sini tadi berapa? 12% gitu ya, yaitu dalam hal ini 13,6 sebanding dengan resiko gitu ya dalam hal ini. Jadi kalau kalau kita coba memikirkan terus kita lihat di sini kan ya berarti dalam hal ini resikonya sebanding ya dalam hal ini 13,6% ya dalam hal ini. Jadi CAPM ini nantinya akan membantu kita dalam hal nanti menilai apakah sebuah saham ini memberikan imbal hasil yang adil gitu ya dalam hal ini, lalu juga di dalam hal ini sepadan gitu ya. Nah, seperti contohnya tadi kita lihat PT CAPM ini dari contoh PT MTP bukan CAPM, PT MTP ini ya kita jadi belajar beta itu sama dengan ukuran resiko pasar saham. Makin tinggi betanya, semakin tinggi resiko. Semakin tinggi juga return yang diharapkan gitu ya. Hubungan ini tergambar juga dalam garis security market line itu sendiri ya dalam hal ini yang mana bisa kita lihat dalam SML ya. Nah, CAPM juga sama membantu kita nantinya menilai apakah sebuah saham itu memberikan imbal hasil yang adil dan sepadan dengan resikonya atau tidak. Nah, harus diingat ya dalam hal ini harus diingat juga investasi itu kan bukan soal nekat ikut tren. Jadi jangan Nero ID sedang ngetren jadi kita ikut-ikutan gitu ya, jangan sekedar hanya ikut tren saja. CAPM, SML ini kan mengajarkan kita untuk berpikir secara logis. Kalau resikonya memang tinggi tapi hasilnya kecil ya jangan buru-buru ikut beli ya dalam ini. Karena dalam investasi itu yang penting bukan siapa yang paling cepat. Harus diingat ya, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham yang dia lakukan ya dalam hal memilih saham tadi harus tahu nih fundamental segala macam dan lain sebagainya, jangan sekedar hanya ikutan yang mana nanti menghasilkan resiko berbahaya gitu ya, apalagi di sini mempertaruhkan uang yang kita miliki ya dalam hal ini itu harus dipertimbangkan betul-betul dengan menggunakan tadi rumus ya dalam hal ini. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan sampai di sana ya untuk pembahasan kita masih ada 1 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sebelum ditutup, Ibu mau foto, Ibu masih lupa lagi gimana caranya view galeri gitu, galeri ya kayaknya. Nah, iya betul. Nah, minggu ini nggak perlu minta bantuan di live, Ibu udah bisa. Kita foto dulu ya.
Oke, bentar. Untuk ini Ibu upload di ininya. Nah, udah. Nah, ada yang Gita nyala Zoom. Itu juga. Mau ini dulu ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ya? Ibu juga agak kurang nyaman kalau kuliah Zoom agak ini juga Ibu. Karena banyak ininya juga ya, angka-angkanya jadi agak-agak bingung mau menjelaskan pas bagian angka-angka. Nantilah kita praktek di minggu depan karena minggu depan kita masih offline, nanti kita biar lebih jelasnya kita bahas di minggu depannya dalam hal ini. Nah, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan karena udah pukul 8, ada yang bekerja juga, selamat bekerja, jaga kondisi kesehatan, di luar lagi hujan, ada yang perjalanan pulang mungkin juga ya. Nah, sampai ketemu minggu depan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, Makasih, sama-sama. Ibu. Makasih, Bu. Pak. Hati-hati ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Zahra.